Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 187150076 akan menyelesaikan tugas video pembelajaran ekonomi syariah. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih atau tambahan. Riba menurut hukum syara adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang yang melakukan akad atau transaksi. Hukum riba adalah haram. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Larangan memakan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisannya, dan kedua saksinya. Mereka semua berdosa. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli atau lebih. Riba yang disebabkan penukaran barang sejenis yang tidak sama ukuran atau jumlahnya. Yang kedua, riba qardi atau utang. Riba adalah hal hutang. Caranya adalah dengan menarik riba dari orang yang berutang. Yang ketiga, riba nasiah. Riba yang disebabkan penundaan atau penangguhan pembayaran utang. Yang keempat, ribayat. Riba karena terpisahnya penjualan dan pembeli sebelum timbang terima barang dagangan. Bahaya dan kerugian dari riba ada. Yang pertama, riba membuat manusia malas bekerja. Yang kedua, riba melebarkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, riba menyebabkan terputusnya sikap yang baik antara sesama manusia dalam hal pinjam-meminjam. Yang keempat, riba menyebabkan permusuhan antara pribadi. Hikmah diharamkannya riba adalah dalam Islam. Yang pertama, menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. Yang kedua, mengarahkan seseorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan di antara kaum muslimin. Yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudara sesama muslim. Yang keempat, menjauhkan seseorang muslim dari perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Kerjasama dalam pertanian. Yang pertama, mujarah, sistem penggarapan sawah atau ladang atau kebun yang benihnya dan penggarapannya dalam penggarapan. Yang kedua ada mukhabarah, sistem penggarapan sawah, ladang, kebun, pemilik sawah, ladang atau kebun berhubungan penggarap hanya sebagai buruh atau buruh semata. Yang ketiga, musakoh, sistem pemburuan pemeliharaan tanah yang sudah ada atau sawah, ladang, perkebunan hingga menghasilkan upahnya menurut akad. Ketika ijab kabul dengan ketentuan masing-masing harus orang yang berhak. Syarat mujarah, musakoh, dan mukhabarah yaitu yang pertama, harus ada akad dari masing-masing yang berkaitan. Yang kedua, harus ada usaha atau pekerjaan sawah, ladang, kebun, dan tanaman yang akan dipeliharanya. Yang ketiga, adanya hasil yang akan dipetik saling menguntungkan. Yang keempat, masing-masing yang berkorban harus dewasa, berakal, sehat, dan merdeka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.